yang menyebabkan masyarakat Lampung khususnya ini kok kecenderungannya tetap menggunakan narkoba. Jangankan narkoba, merokok aja pegawai termasuk mahasiswa dikeluarkan. Dan kita banyak temukan kasus ya yang mereka itu korban tapi kemudian mereka dipidana. Ini gimana? Oke, kita lanjut lagi nih, Jenderal. Oke, terima kasih Mas. Brigjen Pol Dr. Andus Iwayan Sukawinaya, Kepala BNNP Provinsi Lampung. Tadi sebagaimana saya sampaikan di sesi pertama, ada SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 2010 tentang pemakai narkoba sebagai korban, kemudian mereka diminta untuk direhabilitasi. Nah ini para pemakai ini sebenarnya harus diapakan, Jenderal? Apakah harus memang dipidana atau direhabilitasi? Silakan, Jenderal. Oke, terima kasih Mas. Jadi sesuai dengan SEMA itu di dalam undang-undang juga dijelaskan terhadap para penyalahguna dalam hal ini korban itu memang diamanatkan di situ untuk direhabilitasi. Tapi ada prosesnya. Prosesnya itu kita ada namanya lembaga sesuai sama itu TAT. Jadi tim asesmen terpadu. Nah, tim ini terdiri TAT terdiri dari 2 tim. Tim 1 tim kesehatan itu terdiri para dokter dan psikolog. Tim 2 itu ada tim hukum. Nah, tim hukum itu organnya ada di dalamnya, ada dari BNN, kemudian dari kepolisian, dari kejaksaan dan lembaga lain sesuai dengan kompetensinya. Artinya kalau itu anak-anak, kita memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan anak-anak. Kalau itu berkaitan dengan sosial, kita dengan sosial gitu. Jadi tim hukum. Dari 2 tim ini dia akan melakukan asesmen untuk menilai apakah memang yang bersangkutan itu termasuk kategori korban atau bukan. Nah, jadi tim hukumlah yang akan melakukan penilaian. Kemudian tim medis itu akan melakukan penilaian tingkat ketergantungannya. Nah, 2 tim ini nanti menyimpulkan, di mana 2 tim ini pimpinan atau ketuanya itu adalah kepala BNNP sebagai ketua tim TAT. Nah, kalau ditemukan berdasarkan saran dari 2 tim ini bahwa yang bersangkutan sebagai korban dan layak untuk direhabilitasi, maka di situ direkomendasikan untuk direkomendasi. Nah, masalah ini sesuai dengan ketentuan itu adalah orang-orang yang telah dilakukan penangkapan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dalam kepolisian, termasuk BNN juga. Jadi dalam waktu 6 hari maksimal itu waktu yang diwajibkan oleh aturan untuk diajukan TAT gitu. Nah, sebagaimana diketahui. Sorry, Jenderal, saya potong. Yang mengajukan TAT siapa, Jenderal? Dari penyidik. Penyidik. Ya, setiap orang ditangkap dalam waktu 6 hari sebelum penetapan, dia wajib untuk mengajukan TAT untuk kita nilai apakah yang bersangkutan memang betul-betul penyalahguna korban atau bukan. Sehingga nanti pada periode berikut proses hukumnya bisa diarahkan apakah proses hukum untuk dipidana atau proses hukum untuk direhab gitu. Nanti majelis hakim dengan dasar rekomendasi dengan undang-undang juga beliau harus memutuskan mempedomani atau melihat dari rekomendasi itu sebagai pertimbangan gitu. Jadi setiap mereka melakukan penangkapan kaitan dengan masalah narkoba itu tadi wajib diusulkan itu. Ya, diajukan TAT. TAT. Ya, untuk asesmen. Untuk kita nilai. Jangan sampai nanti pengguna atau penyalahguna korban karena masuk penjara dihukum dari pengguna menjadi pengedar jadi bandar, kan itu persoalan. Iya. Gitu. Ada enggak ininya, Jenderal? Seumpama lebih spesifik, kalau dia pengguna minimal barang bukti yang ditemukan itu beratnya berapa gitu, Jenderal? Ada ketentuannya dalam SEMA itu ya di bawah 5 gram. Di bawah 5 gram. Ya, tapi 5 gram itu juga tergantung golongan-golongannya. Kan itu ada golongan 1, 2, 3. Ya, saya tidak hafal betul golongan 1 apa aja itemnya, tapi itu ada ketentuannya ada di situ. Nah, kemudian ini kan, Jenderal, sepertinya dan kita banyak temukan kasus ya yang mereka itu
korban, tapi kemudian mereka dipidana. Nah ini gimana, Jenderal? Nah itulah perlu kita melakukan ini kesepahaman antara aparat penegak hukum dalam ini, utamanya dari majelis hakim dan penyidik juga. Sebenarnya dalam ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 127 itu sudah jelas disebutkan. Jadi kalau dia penyalahguna atau korban, harusnya diterapkan pasal tunggal 127 itu. Tetapi penyidik beralasan dan masuk akal juga, kalau diterapkan pasal tunggal tanpa digandeng dengan pasal lain, khawatirnya nanti dia dipulangkan nggak pernah nongol lagi gitu, sehingga dipasangkanlah dua pasal. Nah karena dua pasal, majelis hakim kan harus memproses atau membuktikan dua pasal itu. Itulah kemungkinan para majelis hakim memutuskan penghukuman tadi gitu. Nah ini yang perlu kita sinergikan lagi, komunikasikan supaya satu persepsi. Nah, nanti pimpinan BNN dalam hal ini dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung, dengan menteri-menteri yang lain, dalam SEMA itu ada 7 lembaga yang harus mengambil kebijakan sehingga di tingkat bawah tinggal melaksanakan. Jadi miss-nya di situ. Karena kan begini, Jenderal, jangan sampai mindset di masyarakat kita, hukum ini kok berlakunya itu tidak sama gitu. Kalau orang punya akses, dia kemudian kok dia direhabilitasi. Saya juga korban, tapi kenapa saya dipidana, gitu ya kan? Artinya supaya memang tidak ada perlakuan hukum yang beda, gitu, Jenderal. Sebenarnya tidak ada yang berbeda. Tidak berbeda. Saya sangat tergantung dari prosesnya, karena nanti yang menentukan majelis hakim, kita TAT itu memberikan pertimbangan. Ya, kalau kesimpulan kita bahwa yang bersangkutan layak untuk direhab. Nah, kembali dalam proses persidangan kan yang berwenang majelis hakim. Ketua pengadilan pun tidak berwenang dalam proses peradilan itu. Persidangan kan yang berwenang majelis hakimnya gitu. Itu jadi persoalan. Ya, memang ada beberapa kejadian, katakanlah begitu, yang kelihatannya berbeda perlakuan, padahal sebenarnya tidak. Tidak, karena pedomannya kan sama. Yang penting pada mekanisme awal proses itu penyidik mengajukan untuk di TAT, untuk di asesmen. Nah itulah kita keluar nanti semacam syarat rekomendasi bahwa yang bersangkutan layak direhab. Rehab pun ada rawat inap, ada rawat jalan, itu kita sebutkan di situ. Nah memang terkadang putusannya berbeda. Artinya majelis hakim tidak juga mutlak beliau-beliau itu mempedomani rekomendasi, makanya terjadilah seperti itu. Gitu. Kemudian kalau kita di Lampung, Jenderal, kalau rehabilitasi berarti di bawah BNNP ya? Rehabilitasi itu kita punya namanya Loka Kalianda. Itu di bawah BNN pusat. Pembinaannya. Tapi operasional di bawah koordinasi kita. Jadi kalau ada warga masyarakat Lampung yang diajukan rehabilitasi, ya kita larinya ke sana, ke Kalianda, Loka Kalianda. Nah di kita masing-masing BNP dan BNK itu punya klinik Pratama. Nah dia dibenarkan untuk melakukan rehabilitasi bukan rawat inap tapi rawat jalan gitu. Nah rehabilitasi ini ada 2 jalur yang bisa dilakukan. Yang pertama tadi proses hukum, yang kedua secara mandiri. Jadi kalau ada warga masyarakat mengetahui anak saudaranya yang kena penggunaan narkotika, mereka bisa melapor untuk diajukan rehabilitasi. Jadi contohnya nih, saya nih pengguna, saya pemakai, saya lapor dengan BNN. Nanti dibuatin surat gitu, Jenderal? Ya, jadi lapor, nanti kita asesmen. Gitu. Supaya kita tahu persis apakah memang benar ini penyalahguna. Kalau penyalahguna ya udah kita rehab gitu. Ya, jadi belum tentu datang melapor pengguna terus kita rehab, kita periksa dulu melalui tim asesmen tadi. Tapi kita berharap warga masyarakat Lampung itu kalau tahu lingkungannya menggunakan, dia sebagai korban, mohon disarankan untuk rehab. Supaya tidak berkelanjutan. Itu membantu kami dalam hal aspek pencegahan. Gitu. Sehingga nanti bandar tidak laku barangnya kalau sudah penggunanya nggak ada kan.
Iya, iya. Sama dengan jualan tidak ada pembeli gitu. Iya, iya, iya. Jadi surat itu tadi free ya, nggak gratis ya Jenderal ya? Dulu semuanya gratis, Oke. tapi untuk tahun ini kita ada pengurangan refocusing anggaran digunakan untuk COVID ini. Oke. Kalau dulu full gratis, tapi sekarang terbatas, tinggal kuotanya masih ada apa enggak. Nanti kan bisa dilihat. Siap, siap. Tapi yang jelas proses itu lebih baik kita lakukan ketimbang berkelanjutan. Mm-mm. Sekarang ada berapa yang direhabilitasi di di Lampung ini Jenderal? 500-an lebih lah. Ada 500-an lebih ya? Ya, jadi itu saya enggak tahu datanya persis, tapi 500-an lebih ada di rehab di Kalianda, dan itu juga ada yang sudah keluar. Kita ada lembaganya namanya Pasca Rehab. Jadi Pasca Rehab itu kita memberdayakan masyarakat untuk melakukan sebagai agen pemulihan terhadap masyarakat yang sudah pernah melakukan rehab, untuk dimonitor perkembangan hasil rehab itu sehingga tujuannya kembali ke keadaan semula tercapai gitu. Kalau rehab itu ada batas waktu minimal dan maksimalnya nggak Jenderal? Pelaksanaan rehab itu minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Ya, rawat inapnya 3 bulan. Oke. Ya. Maksimalnya? 6 bulan ya, 2 kali 6 bulan. Paling minimal 3 bulan itu prosesnya. Oke. Nah, setelah mereka selesai direhab, ini masih terus dipantau gitu. Iya, Jenderal? itu kita sebut namanya agen pemulihan. Oke. Kita tunjuk masyarakat, misalnya dalam satu keluarganya, entah ibunya, entah siapa atau tetangganya. Sebelumnya kita berikan pelatihan dulu supaya dia bisa melakukan semacam bimbingan lah gitu kepada mereka yang sudah pernah direhab, sehingga tidak kembali sebagai pengguna. Gitu. Nah, itu laporan wajib. Dikasih surat nggak itu Jenderal? Ada penunjukannya, ada penunjukannya. Iya, Ada penunjukannya. Kita juga kasih uang pulsa lah untuk laporan, kan beli internet lah kira-kira Iya, gitu. malah dikasih duit juga gitu ya? Iya, kita kalau semacam nanti jadi gimana duta lah gitu ya? Betul. Jadi kita minta bantuan, jadi pemberdayaan masyarakat lah, yang memang kita latih dulu dia supaya dia paham apa yang dia kerjakan terhadap yang bersangkutan. Itu paling tidak di lingkungan keluarganya atau tetangga atau di mana yang bersangkutan bertempat tinggal, untuk memudahkan dalam komunikasi. Ya, jadi, tapi kinerja nggak menurun kan Jenderal walaupun COVID? kalau kinerja sih tetap kita harus paling tidak standar, artinya Gitu ya? standar itu target terpenuhi. Iya. Cuma hambatan kita kan metode dan cara kerja kita tidak seperti sebelum COVID. Oke. Gitu. Ada hambatan-hambatan yang kita alami. Gitu. Jadi ada target juga Jenderal, seumpama per triwulan atau 1 tahun berapa nih yang harus diungkap kasus ini gitu Jenderal? Ada. Jadi kita kan ada namanya tab kinerja. Oke. Kita udah menentukan target dalam 1 tahun berapa. Nanti dalam 1 tahun itu kita rencanakan, misalnya 12, mungkin paling tidak 1 bulan itu 1 case misalnya gitu. Oke. Ya, itu ada semua. Jadi target tahunan gitu Jenderal? Kita bentuk dalam 1 tahun. Nah, Iya, tapi itu iya. tadi kita dijabarkan lagi dalam bentuk bulanan. Per bulan berapa kira-kira gitu. Sehingga kalau seandainya kita targetkan dari 12 per tahun, Oke. satu bulan 1, ternyata 1 bulan kita dapat 2. Iya. Berarti ada waktu yang sisa. Sisa itu bukan berarti kita diam kalau ada masalah, enggak, tetap kita tangani gitu. Walaupun dalam anggaran itu tidak ada. Kan tidak kita boleh membiarkan kealasan anggaran. Iya, iya. Jangan sampai karena masalah anggaran sementara di depan mata Nah, itu. ada bandar di situ nggak ditindak. Gitu, betul. Ya, jadi tetap harus kita kerjakan, jangan sangat tergantung pada anggaran. Iya. Karena ini masalah tidak boleh dibiarkan karena alasan anggaran. Iya. Misalnya kalau saya contohkan di Polri, wah rusuh massa nggak ada duitnya, apa kita biarkan? Kan tidak mungkin. Tetap ditangani, mungkin ada proses berikutnya gitu kan. Iya, Barangkali ada anggaran-anggaran lain yang bisa direvisi, nanti kita alihkan ke sana, kan dibenarkan. Iya. Gitu. Nah ini kan 2020, hari ini sudah masuk ini di bulan Juli Iya. gitu Jenderal. Nah sampai di bulan Juli udah berapa ungkap kasus di BNP Lampung ini Jenderal? Kalau LKN selainnya laporan kejadian itu Oke. ada 3, tapi target kita bukan kejadian tapi berkas perkara. Nah kita ada 3 ungkap mulai dari bulan April, Mei dan Juni. April 1 kasus dapat sabu kurang lebih 1 kilo.
Mei ada 2 kilo sabu kurang lebih, dan kemarin kita 7.000 butir ekstasi. Gitu. Tersangkanya ada 7 dan 3 case itu, 7 orang. Ditembak mati nggak itu Jenderal? Itu tadi. Mereka kurir semua. Kan kasihan juga, bukan kita juga pakai hati berani gitu. Kalau pemain lama bagusnya tembak mati aja Jenderal. Nah, kebetulan yang kita ungkap ini kurir yang baru-baru pertama. Kalau 2 kali mungkin saya tindak tegas. Gitu. Ya, jadi kalau dia berkali-kali ya kita tindak tegas, tapi hasil pemeriksaan kita baru sekali. Kita kan ada tidak sekedar menerima apa yang dia jelaskan, hasil data kita periksa, database kita, memang dia baru. Nah ini kan pemberantasan narkoba harus dari hulu sampai ke hilir gitu ya Jenderal ya. Tidak hanya sebatas umpama tindakan keras gitu ya kan, hukuman yang keras, juga di dalam upaya pencegahan gitu, pencegahan supaya apalagi generasi kita yang sekarang dengan sekarang kita usia produktif jauh lebih banyak. Ini kan apa namanya itu bonus demografi ini sudah mulai itu ya kan. Kalau ndak diprotek para generasi sekarang ini, generasi kita ke depan nanti ini akan generasi mental yang apa namanya mentalitasnya yang memang labil gitu. Nah, upaya pencegahan yang dilakukan apa saja ini Jenderal? Jadi sejak saya masuk di Lampung, di WNS Lampung, saya merencanakan dan bulan ini kita mulai. Itu dari BNN ada namanya program Desa atau Kelurahan Bersinar. Desa atau Kelurahan Bersih dari Narkoba. Nah, kita di BNP Lampung sudah merencanakan, kita punya 5 BNK. Nah, masing-masing BNK saya minta 2 desa atau kelurahan targetnya bersih dari narkoba. Dan digarap mulai bulan ini. Saya kasih target sampai 3 bulan ke depan. Kayaknya kalau nggak salah Mesuji udah jalan ya Jenderal? Di Mesuji itu program pusat kemarin itu ada pemberdayaan alternatif. Jadi warga Wiralaga 1-2 kalau nggak salah itu ada dari pusat programnya. Kita melakukan pelatihan-pelatihan terhadap warga setempat untuk bisa produktif. Ya, seperti misalnya hasil di sana mereka mampu membuat semacam souvenir, ada kapal laut atau segala macam. Persoalannya adalah hasil karya ini belum mampu didistribusikan pangsa pasarnya. Nah, waktu serapan produknya justru yang kurang gitu ya. Produknya ada, penyalurannya yang agak kesulitan. Marketingnya yang kurang. Betul. Jadi saya kemarin mungkin bulan lalu lah saya ketemu Pak Bupati Mesuji. Saya sampaikan masalah itu dan beliau berjanji akan mengambil produk warga Maskar itu untuk jadi souvenir terhadap setiap kunjungan tamu ke Mesuji, untuk itu jadikan souvenir. Jadi artinya barang itu dibeli oleh Pemda baik di dinas-dinas untuk kepentingan souvenir di tingkat Kabupaten Mesuji. Dan secara luas mungkin beliau nanti berkomunikasi dengan Pak Gubernur barangkali untuk bisa lebih memasarkan lagi. Karena yang diperlukan kan bapak angkat sebetulnya untuk mendistribusikan atau mencari pangsa pasar gitu. Nah, tempat lain nanti kita sudah ada program juga masih kita rencanakan. Tapi sudah saya sampaikan kepada teman-teman, tolong disurvei yang betul tentang program apa yang tepat untuk kita berikan kepada warga yang bersangkutan sehingga pada akhirnya setelah dia produksi tidak macet gitu. Sedang kita kerjakan. Iya, jadi memang apa namanya itu program apa tadi nama Jenderal Bersinar itu? Kelurahan atau desa bersinar, bersih dari narkoba. Kelurahan atau desa bersinar. Bersih narkoba. Iya, ini rencana tadi baru di 5 daerah ya Jenderal? Karena kita baru punya BNK 5. 5 BNK, masing-masing BNK kita minta 2. Jadi kalau nanti jadi udah 10. 10 nanti bikin lagi otomatis ke depannya opsi saya nanti lampu bersinar, Lampung bersih dari narkoba gitu. Jargonnya begitu. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan, tidak hanya sebatas angan-angan. Tadi saya bilang hanya berteori tapi tidak diimplementasikan gitu. Itu kenapa baru 5 Jenderal? Kita ini kan ada 15 kabupaten kota. Betul, jadi itu ada persyaratan untuk mendirikan BNK. Nah, dari 5 itu jadi kami sudah kemarin, saya kemarin sudah ketemu Bupati Lampung Utara,
ketemu Bupati Masuji, ketemu Bupati TBB apa itu Tulang Bawang Barat. Iya, Tulang Bawang Barat. Untuk bicara tentang perencanaan pembangunan BNK di kabupaten masing-masing. Karena memang di tempat-tempat itu memang rawan narkoba, apalagi daerah Masuji. Iya, iya. Jadi beliau itu sudah antusias sekali dan respon untuk merencanakan pembentukan BNK, karena pembentukan itu diawali oleh dari Pemda, karena aset nanti kan kita pinjam Pemda dulu, awak dari Pemda, setelah itu barulah melalui persetujuan Menpan nanti tindak lanjut dari BNP pusat, BNN pusat gitu. Kalau di Lampung ini dari 15 kabupaten kota, daerah mana ini yang paling rawan ini, Jenderal? Yang butuh treatment, yang butuh perhatian inilah lebih gitu. Sebenarnya secara umum sudah masuk semua ini narkoba sampai ke desa-desa itu. Tapi yang jelas tingkat kerawanannya di kota, baru dia ke pinggiran, kabupaten pinggiran gitu. Iya. Itu yang terjadi. Jadi kota Bandar Lampung termasuk wilayah rawan narkoba, baru kemudian wilayah-wilayah lainnya, termasuk Tuba, Mesuji itu tadi itu. Nah, ini agak apa namanya, agak jadi tanda tanya juga, Jenderal, soal Mesuji. Mesuji ini kan termasuk sebenarnya daerah miskin, gitu. Sementara untuk beli narkoba ini kan butuh amunisi, logistik, butuh duit yang tidak sedikit gitu. Tapi kenapa justru daerah itu kok bisa apa namanya sebaran penggunanya tinggi gitu, Jenderal? Itulah saya sampaikan, itu ada program pusat di Wiralaga 1, 2 untuk memberdayakan masyarakat. Di situ ada pemberdayaan alternatif. Kita latih supaya dia produktif, ada penghasilan. Karena daerah itu betul tadi kategorinya masih di bawah. Sebenarnya kembali lagi mereka itu di samping pengguna dia juga pengedar gitu. Karena ada perbatasan antara Mesuji wilayah Lampung dan Mesuji wilayah Palembang kalau nggak salah. Iya. Nah, itu jadi antara barang masuk dari sebelah dan sebaliknya gitu. Jadi itulah keadaannya. Jadi dia kan dari jual beli dapat untung, jadi cari untung. Memang peredaran uangnya kan besar gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin kriminalitasnya naik barangkali, saya belum punya datanya. Itu biasanya ada keterkaitan karena kan dia butuh uang. Iya. Gitu. Iya, jadi memang untuk mengatasi masalah narkoba ini tidak bisa hanya diserahkan dengan BNN aja, gitu. Betul, ya, Jenderal ya. Yeah. Semua juga harus bekerja sama, mulai dari pemerintah daerah yang terkecil mungkin, kepala desanya, camatnya, kepala daerahnya, semua juga harus memberikan perhatian yang lebih, karena ini memang persoalan bersama gitu ya, Jenderal ya. Jadi gini sebenarnya, tadi saya sampaikan di depan, itu ada Impres nomor 2 tahun 2020 tentang P4GN. Jadi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Kementerian dan lembaga secara vertikal diperintahkan oleh Impres itu untuk melakukan dalam wujud membentuk rencana aksi. Dia harus wajib membentuk satgas-satgas di lingkungannya untuk melakukan P4GN itu. Nah, saya di BNN Lampung berkoordinasi untuk supaya P4GN itu berjalan, dan memang sudah berjalan, tapi perlu kita akselerasi, optimalkan pelaksanaannya. Kemudian saya juga memanfaatkan kesempatan saya baru datang ke sini mengunjungi Sivitas Akademika, mulai dari UBL, UIN, kemudian Teknokrat. Kami mohon bantuan kepada beliau di Sivitas Akademika untuk melakukan pengkajian. Kenapa? Karena memang sesuai dengan kompetensinya, supaya bisa menilai dari sekian lama berdirinya BNP Lampung ini, kenapa persoalan narkoba tidak nampak secara signifikan terjadi penurunan. Bukan berarti tidak turun, bukan, tetap ada penurunan. Karena angka yang kita peroleh berdasarkan survei dari BNN Pusat dengan LIPI, untuk wilayah Lampung dari grade 10 dia turun ke 12 tentang prevalensi. Jadi artinya tadi situ ada penurunan. Tapi yang saya maksud adalah supaya kita bisa mengevaluasi dari aspek-aspek pencegahan, pemberantasan maupun rehabilitasi. Karena kita menangani manusia, itu kan beberapa aspek yang melingkupi kehidupan manusia. Nah, dari faktor-faktor itu, apa yang faktor utama
yang menyebabkan masyarakat Lampung khususnya ini kok kecenderungannya tetap menggunakan narkoba. Sehingga dengan demikian, kalau kita sudah tahu faktor utama, tentu kita akan bisa menentukan treatment dari BNP ini. Apa bentuknya, kepada siapa kita minta tolong, karena memang BNP tidak punya kemampuan untuk bekerja sendiri. Nah, itulah kita nanti mungkin bisa menggunakan atau memanfaatkan kerjasama dengan organisasi profesi, barangkali psikolog, kedokteran dan sebagainya gitu. Kalau dukungan dari Pemda gimana, Jenderal? Kalau Pemda baik di gubernur maupun dari kewilayahan, bupati-bupati itu bagus sekali beliau mendukung, karena bagaimanapun juga beliau kan menyadari bahwa kita menggarap warga masyarakatnya. Nah, kalau masyarakat Lampung dibiarkan seperti ini bagaimana nanti ke depan kan gitu. Jadi dukungan beliau luar biasa, mulai dari kita diberikan bantuan tempat, kemudian anggaran juga dibantu, pegawainya kita dibantu, karena di situ ada ASN dari Pemda yang dipekerjakan di BNP maupun di BNK. Karena kita kan anggotanya atau personil organik BNP itu sedikit. Nah, kebanyakan dari ASN yang dipekerjakan dari Pemda-Pemda itu. Jadi memang harus kerjasama ya, Betul. Jenderal. Jadi tanpa dukungan Pemda, BNP BNK ada artinya. Nggak selesai masalah ini gitu, Jenderal. Betul. Kemudian kalau di lingkungan kampus, Jenderal, saya tadi tertarik itu ya, seperti PTN, PTS di penerimaan mahasiswa baru gitu. Ini ada nggak seumpama komunikasi dengan perguruan tinggi supaya memang para mahasiswa ini juga mereka seumpama sebelum atau begitu mereka mendaftar, mereka dipastikan bebas narkoba gitu, Jenderal? Betul. Kita selama ini bekerja sama dengan UIN. UIN. Kemarin waktu yang lalu lah saya ketemu Pak Rektor. Penerimaan mahasiswa baru yang akan datang tahun ini itu nanti dilakukan tes urin untuk memastikan bahwa para calon-calon mahasiswa memang bersih dari narkoba. Karena di UIN sendiri jangankan narkoba, merokok aja pegawai termasuk mahasiswa dikeluarkan. Makanya UIN itu kampusnya bersih, hijau, udara segar, burungnya banyak. Itu kebijakan dari Pak Rektor. Jadi berlaku untuk seluruh pegawai UIN dan mahasiswa. Merokok aja tidak boleh. Karena pintu masuk untuk penggunaan narkoba sebenarnya dari merokok. Gitu. Karena memang kan para mahasiswa ini calon-calon pemimpin gitu. Betul. Para calon generasi penerus bangsa ini gitu. Artinya mereka kan harus dipastikan bahwasanya mereka semua clear, mereka bersih dari narkoba. Jadi memang kalau memungkinkan mereka begitu di seleksi penerimaan, ya mereka harus bersih dari itu, gitu, Jenderal. Ya, jadi dari UIN sendiri memang sudah kebijakan Pak Rektor seperti itu. Tahun lalu juga sudah dilakukan. Dan kalau yang lain gimana, Jenderal? Sini kami kan banyak sudah, PTN, PTS. Kemarin dan UBL kami sudah bicarakan dengan Pak Rektor, Pak Budekan. Di sana malah ada lembaga yang terbentuk yang care terhadap masalah narkoba. Beliau punya klinik di situ. Ada kelompok-kelompok yang memang semacam pemerhati masalah narkoba. Ada ormasnya, organisasi mahasiswa anti narkoba, OMAN namanya. Jadi beliau di UBL aktif sekali. Kemudian juga di Teknokrat sama. Jadi tinggal nanti untuk kelanjutan ke depan mungkin melalui setapnya Pak Rektor, dari kita juga membicarakan untuk pelaksanaan paling tidak deteksi dini lah tes urin itu. Kalau yang di UIN sudah pasti dikerjakan karena sudah berlangsung tahun lalu dan tahun ini juga. Kalau yang dua tadi mungkin nanti akan bicarakan lebih lanjut, waktu itu sudah saya bicarakan, tinggal pelaksanaannya untuk ke depan. Saya ini sebenarnya, Jenderal, masih banyak yang pengen saya tanyakan, tapi dari tadi mereka udah ngode saya terus. Sudah ini waktunya sudah lewat katanya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Jenderal, ya kan? Ini masalah narkoba ini kan melibatkan apa ya? Mafia, gitu ya kan? Kemudian orang-orang jahat lah kategorinya, seperti itu bahasa umumnya. Kemudian pesan apa yang paling disampaikan oleh Jenderal terhadap para anak buahnya yang di lapangan ketika melakukan ungkap kasus narkoba ini, Jenderal? Jadi sebenarnya kita udah paham bahwa yang kita hadapi ini siapa. Dia bukan pelaku kejahatan yang biasa. Dia juga menggunakan senjata api.
Ya, kami hanya menyampaikan kepada teman-teman ketika melakukan pengungkapan, pertama faktor keselamatan harus diperhatikan yang utama dalam rangka penindakan. Jangan sampai kita berhasil tapi kita jadi korban. Kalau saya bilang lebih baik saya tidak berhasil tapi saya selamat ketimbang saya berhasil jadi korban. Ya. Keselamatan yang utama. Gitu, ya. Jadi tanpa itu ya, kegagalan yang muncul walaupun nyatanya berhasil kan gitu. Makanya itu perlu sebelum kita melakukan penindakan kita mendiskusikan rencana yang akan kita tindakan seperti apa, membagi penugasan, si A tugasnya apa, itu masing-masing sudah paham betul gitu tentang kegiatan nanti di lapangan. Tapi semua itu tentu harus kita punya data awal. Jadi ada orientasi, istilahnya orientasi lapangan seperti apa sehingga kita tahu kerawanannya di mana, mana yang mendukung kita, mana yang bukan, sehingga dari perencanaan penindakan itu mendekati kesempurnaan walaupun jadi tidak betul-betul dihitung ya Jenderal ya, betul. Jangan sampai membahayakan gitu ya. Ya, karena yang kita hadapi penjahat-penjahat yang tidak biasa. Apalagi di sini ada senjatanya segala macam gitu. Iya. Terima kasih nih Jenderal atas ngobrol-ngobrolnya yang luar biasa. Mudah-mudahan hasil obrolan kita hari ini menjadi inspirasi bagi para sahabat podcast Kupas Tuntas dan semua yang menyaksikan kegiatan hari ini. Dan kami juga mendoakan Jenderal dan juga timnya itu sehat dan semangat dalam memberantas masalah narkoba di wilayah kita Provinsi Lampung. Sekian dari saya Donald Haris Sihotang. Kita ketemu lagi dalam podcast berikutnya dengan para narasumber yang luar biasa. Salam.